Halo Rio, selamat malam. Ya, Halo Rio. Selamat malam Rio. Suaranya nggak kedengeran Rio. Coba-coba bicara. Selamat malam. malam. Oke, lumayan deh. Gimana kabarnya hari ini Rio? Sehat? Nggak kedengeran lagi Rio. Sehat. Oke, mantap ya. Sudah siap Rio? Ya, Oke, langsung aja deh. Apa ya? Coba Rio aja yang saskin aja deh. Gak apa. Terakhir sampai mana Rio? Masih ingat nggak? Terakhir itu di lesson 3 ya, pelajaran 3. Pelajaran 3 naik naik lagi, naik lagi. Itu kan nomor 5 ya. Nah, cari yang nomor 3. Nah, itu nomor 3 masih belum centang ya kan? Masih kurang satu. Ya, itu yang nomor 5. Oke. Nah, oke. Masih ingat yang ini Rio? Atau lu hmm, sudah lupa? udah lupa. Udah lupa ya. Jadi gini Rio. Ini tuh kemarin kita bahasnya gini. Jadi angka yang di sini itu kita tambah Rio. Berapa? 22 tambah 5. 27. 27 ya. Sama nggak dengan yang di tengah ini? Sama. Oke. Coba sekarang kita hitung yang sebelah sini Rio. Nah, 17 ditambah 10 berapa Rio? 27. Nah, sama kan dengan yang di tengah? Sama. Oke. Nah, coba untuk membuktikan, kita cek yang sebelah kanan, yang kupu-kupu warna biru. Ini kalau 6 ditambah 8 jadinya berapa Rio? 14. Nah, sama ya dengan yang di tengah. Nah, oke, coba yang kanan. Sayap yang kanan. 14. Nah, sama ya dengan di tengah. Nah, berarti kita sekarang bisa mengerjakan yang hijau nih. Coba. Ini kalau ditambah jadinya berapa, Rio? 16. Nah, oke, yuk. Ditulis di sini jawabannya 16. Oke. Terus yang ini gimana, Rio? Yang kosong. Diisi angka berapa? Itu kan berarti berapa ditambah 4 jadinya 16. Nah, Rio tahu nggak itu berapa angkanya? 12. 12. Oke, mantap. Yuk diisi. Nah, caranya gimana, Rio? Apakah Rio menebak-nebak ini? Ya, kalau misalnya Rio bingung, bisa kok caranya gini. 16 dikurangi 4. Nah, ini berapa? Jadi tinggal dibalik saja. 16 dikurangi 4 jadinya 2.
16 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 berapa? 2. 2. Nah, ini kita masih ada sisa satu ya. Jadi 12. 12. Jadi gitu Rio. Kalau misalnya Rio bingung, ini, tadi kan ini tak hapus ya. Nah, ini kan tadi titik-titik seperti ini. Nah, caranya biar eh, lebih mudah, kita balik saja. Ini pindah depan, tapi ini diganti dikurangi, ya, gitu. Nah, oke ya. Paham Rio atau masih bingung? Paham. Gampang ya? Oke. Nah, ini lagi coba. Nah, ini kan berarti 10 ditambah berapa? Hasilnya 18. 8. Nah, sip. Ya, di situ 8. Oke, lanjut lagi Rio. Yang ini. Diisi berapa? 9. Sip, 9. Oke, sip ya. Man, kalau gitu aku izin stop share yuk. Bentar ya. Aku mau jelasin materi kita hari ini, yaitu ini. Nah, oke. Ini. Nah, sudah lihat Rio? Sudah bisa lihat layar rekan ini? Udah. Sudah ya, oke. Nah, ini ada A tambah B, itu tuh sama aja kayak B tambah A, Rio. Ya, maksudnya apa sih Kak Denny? Ini, contoh A-nya itu ini ada berapa, Rio? 4. 4, ya kan? Ini 4. B-nya ini ada 2. 2. Nah, itu sama aja kayak 2 tambah 4. Nah, jadi kalau ditambah, dibolak-balik sama saja. Ya, 4 tambah 2 berapa, Rio? 6. 6, ya kan? Ini 2 tambah 4 berapa? 6. Nah, sama-sama 6 ya kan? Jadi dibolak-balik sama saja. Misalnya 1 tambah 9. Mau 9 tambah 1 gini juga tidak apa-apa. 5 tambah 4. Mau ditulis 4 tambah 5 sama saja. Ya. Tapi ingat, ini cuma berlaku kalau penjumlahan. Kalau pengurangan, misalnya seperti ini, jangan dibolak-balik ya. Tidak boleh. Oke, Rio? Ya. Nah, ya mantap. Oke. Terus ini, ada yang dikasih kurung. Di sekolah sudah belajar ini, Rio, yang ada kurungnya. Udah. Sudah ya. Maksudnya di kurung itu diapain, Rio? Kalau ada kurungnya. Biasanya kalau matematika disuruh menghitung, tapi kok ada kurungnya berarti harus diapain? Di sekolah sudah ada kan, Rio? Yang dikurung kayak gini sudah ada kan di sekolah? Udah ada. Heeh. Nah, biasanya gini-gini coba ya. Misalnya ada soal seperti ini, Rio. Nah, berarti ngitungnya bagaimana, Rio? Jawabannya berapa? 7. 7. Kok bisa dapat 7 yang dihitung dulu yang mana, Rio? Yang dihitung dulu, kok bisa dapat 7?
Rio ngitung mana? 4 tambah satu dulu, atau satu tambah 2, atau malah 4 tambah 2 dulu, Rio. Yang dihitung dulu yang mana, Rio? Rio nggak bingung kan? Atau bingung, Rio? Bingung. Oh, bingung. Eh, jadi gini, Rio. Kalau matematika, kok ada kurungnya seperti ini, ya, itu tuh berarti kita disuruh menghitung duluan, ya. Contoh kayak tadi, Rio. Nah, contoh seperti ini ya, Rio ya. Berarti itu ini disuruh dihitung duluan, ya. Satu tambah dua berapa, Rio? 3. Nah, tiga ya. Berarti sekarang lanjut yang ini. Ini kan kita masih ada empat, ya kan? Nah, empat tambah tiga jadi, 7. nah, tujuh, gitu, ya. Contoh lagi, Rio, misalnya, hmm, tiga tambah, mm-mm. Nah, ini berarti ada kurungnya, Rio, ya. Berarti ini kita hitung dulu. 5 tambah 2 jadinya berapa? 7. Nah, 7, ini masih ada 3. Nah, berarti berapa, Rio? 10. Nah, gitu. Paham ya, Rio ya? Apa masih bingung? Paham. Paham ya? Jadi kalau ada kurung itu kita disuruh menghitung dulu. Nah, tapi, tapi, kalau semuanya penjumlahan, Rio, seperti ini, nah, itu dibolak-balik sama saja, ya. Jadi boleh menghitung yang ini dulu, ya apa-apa, atau mau hitung yang ini dulu, tidak apa-apa, atau malah mau hitung A tambah C dulu, baru tambah B, juga tidak masalah. Ingat, tapi ini kalau semuanya penjumlahan, ya. Jadi contoh misalnya, kok ada soal seperti ini, Rio. 4 tambah 2 tambah satu. Misalnya seperti ini, ya. Mau hitung ini dulu, boleh. Nanti baru dihitung ini. Tidak apa-apa. Atau mau hitung ini dulu, baru nanti ditambah ini, boleh. Ya. Atau Rio mau hitung ini dulu juga boleh. Ya. Mau dihitung 4 tambah satu dulu, baru setelah itu ditambah 2 juga nggak apa-apa. Ya. Kalau semuanya dijumlah. Ya. Oke, coba deh kita bahas next slide ini. Nah, ini coba Rio. Hasilnya berapa, Rio? Coba dihitung dulu, Rio. 59. 59. Oke, coba kita hitung ya. 43 ditambah 8 dulu, Rio. Ini jawaban Rio kan? 59. Ya. Oke, ya. Coba. Ini kok dikurang. Ditambah. 3 tambah 8 berapa, Rio? 11. 3 tambah 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 ya. Nah, oke. Satunya tambah sini ya kan, yuk. Kan 11. Yang depan, taruh depan. Apa? 11, 10-nya ditaruh sini ya kan, yuk. Ya. Nah, satu tambah 4, 5. 5. Nah, masih ada ini, 7. Satu tambah 7,
8. Oke. Ini 5 tidak ada temannya ya berarti? 5. Nah, berbeda ya Rio ya? Ya kan? Tadi Rio jawab Iya. 59. Nah, oke ya. Teliti lagi ya Rio ya. Nah, sebenarnya tadi ingat nggak kalau penjumlahan boleh kita bolak-balik, ya kan? Nah, cara ngitung cepat bisa kok Rio. Ya, Kak Denny akan hitung ini dulu. Nanti kalau sudah, baru Kak Denny hitung yang angka 8. Coba ya, 43 tambah 7. 3 tambah 7 berapa Rio? 10. 10. Satunya taruh sini. 1 tambah 4 berapa? 5. 5. Eh? 3 tambah yang ini 8. Jadinya? 58. Yes. Betul ya. Jadi cara ngitungnya gini Rio. Rio, lihat angka belakangnya dulu. Ya. Cari angka belakang kalau yang dijumlah itu nanti jadi 10. Ya. Kalau dijumlah jadi 10. Ya. Contoh ini 3 sama 7. Nah, 3 tambah 7 kan jadi 10. Makanya Kak ini hitung ini dulu biar enak. 43 tambah 7 jadi 50. Nanti 50 ada 8. Nah, jadilah 58. Gitu, Rio. Bingung nggak? Enggak. Enggak ya? Oke, ya. Soalnya nanti kalau kita hitung seperti tadi, 43 tambah 8, nah, nanti bingung lagi. 3 tambah 8, 11. Ini 51. Nanti tambah 7 lagi, agak lama. Ya, tapi sebenarnya nggak masalah sih. Oke, ya. Oke, lanjut. Coba ini berapa Rio jawabnya? Aduh, jawabannya 77. 77. Ini ya jawabannya Rio. Tak tulis ini. Coba Kak Denny yang ngitung. Kak Denny mau cari yang belakangnya kalau dijumlah jadi 10 dulu. Berarti ini. Nah, 6 sama 4. Kalau dijumlah kan jadi 10 ya. 16 tambah 4. Nah, ini 6 tambah 4 jadinya 10. Satunya taruh sini jadi 20. Terus ditambah 57. Eh, nah, ini 7. 7. Oke, sip. Betul. Mantap. Lanjut ya. Ya. Oke, ini
79. Coba. Nah. Ini jadinya 40. Ditambah ini jadinya 79. Oke, sip. Udah mulai paham. Lanjut lagi. Nih, 93. coba kita hitung. Ini 50. Ini 93. Oke, sama. Nih, 62. kalau ini berarti mau hitung ini dulu. Ini jadi 30. Terus tambah ini jadinya 62. Oke, sip. Nih, 87. ini coba. Ini berarti 80. Ditambah ini jadinya 87. Mantap. Oke, nah coba Rio, lihat hasilnya dan jawab pertanyaan setelah ini ya. Sebutkan semua bilangan yang kurang dari angka 87. Ya, nomor berapa aja? 3 Terus? sama 1. Oke, coba kita cek. 1 sama 3. Oke, lanjut. Sebutkan semua bilangan yang tidak lebih besar dari bilangan 87. 3. 3 terus?
1. Terus, ada lagi atau sudah? Sudah. Ya. Sudah? Oke, Ya. coba ya kita cek. Nah, coba kita cari dulu apa sih arti tidak lebih dari. Ya. Nah, angka manakah yang tidak lebih besar dari angka 6? Nah, ini kurang dari 6, betul nggak? Iya. Nah, kurang dari 6 berarti di bawahnya 6. Ini lebih dari 6, ya kan? Di atasnya 6, betul nggak? Ya. Berarti ini itu tidak lebih dari 6, ya. Tidak lebih dari. Ini kan lebih dari. Kalau tidak berarti ya ini 6-nya termasuk. Sorry, videonya mati. Oke. Ya. Paham Rio bedanya? Iya. Jadi kalau lebih dari 6 berarti kan di atasnya 6. Kalau tidak berarti kebalikannya 6-nya ikutan. Nah, sekarang kita balik lagi ke tadi. Nah, pertanyaan tadi. Semua angka yang tidak lebih besar dari 87. Apa saja? Nomor berapa aja? Sudah. Terus? 1. Terus? Ada lagi atau sudah? Sudah. 4. Ini 4 ya. Nah, 4 itu termasuk. Ya, karena ada kata tidak lebih besar. Coba ini lagi. Sebutkan yang terkecil. Nah, ini ada kata-kata terkecil. Berarti yang paling ke Kecil. kecil ya. Jawabannya cuma satu. Cuma satu jawaban. Ya. Sebutkan yang 3. terkecil dari, oke, bentar. Tiga ya. Bilangan-bilangan dihasilkan yang angka pertamanya lebih besar dari angka kedua. Oke. Ini. Nah, yang angka pertamanya lebih besar dari angka kedua itu sebenarnya ada tiga. Tapi karena berhubung kita disuruh cari yang terkecil, berarti jawabannya 62. Oke, sip. Oke, gampang ya Rio ya? Ya. Gampang ya? Oke, langsung aja gas kalau gitu ya. Hari ini tugas nomor 4 bagian satu. Oke, aku izin stop share. Yuk, saya screen aja Rio. Baik, lesson 4 nomor satu. Yuk.
Coba centang dulu. Wih, mantap. Langsung bener. Ya, bagian dua, Rio. Yang di bawah. Oke, oke, lanjut. Nomor dua. Oke, oke. Nah, kok salah, Rio? Semua angka yang tidak kurang dari 79. Kan tidak. Tidak kurang. Berarti kan 79 ke atas. Coba dicek dulu. Tapi jangan langsung dicentang ya, Rio ya. Kalau udah bilang. Kalau sudah bilang dulu, jangan langsung dicentang. Sudah. Oke. Tidak kurang dari 79. 79-nya termasuk apa enggak, Rio? Enggak. Ya termasuk ya. Kan tidak kurang. Ada kata-kata tidak kurang. Nah, oke, yuk dicentang. Nah, yuk lanjut lagi. Nah, terbesar. Ingat, ini terbesar berarti paling Besar. kalau namanya paling itu berarti cuma satu ya. Jawabannya cuma satu yang paling besar, yang paling gede. Digit pertamanya kurang dari digit kedua ya. Jadi kan ada dua angka nih Rio. Angka yang depan itu harus lebih kecil dari angka yang belakang. Kalau Rio bilang 92, berarti salah. Karena kan ini lebih besar. Kita harus cari yang angka depannya lebih kecil dari angka kedua. Nah, caranya gimana ya? Kita cek satu-satu. Ini, angka yang depan sama angka yang kedua ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. 7 sama 4, gedean mana? 4. 4 sama 7 sama 4 kok, gedean mana? Lebih besar mana? 7.
7 ya kan? Nah, 7 di depan berarti nggak boleh. 4 sama 6 besar mana? 6. Oke, berarti ini boleh, tapi jangan diambil dulu, jangan ya. Kita kasih tanda dulu. Kalau 65 lebih besar 6 apa 5? 6. Oke, ini salah. 8 sama 1 besar yang depan apa yang belakang? 8. Tidak boleh ya. 4 sama 8 besar yang depan apa yang belakang? 8. Nah, yang belakang ya. Ini yang depan apa yang belakang? Besaran mana? Belakang. Oke. Depan sama belakang besaran mana? Depan apa belakang? Depan. Oke, berarti nggak boleh. Ini besar depan Belakang. apa belakang? Oke. Belakang. Ini? Depan. Mm-mm. Nah, ini udah ada 4 angka. Bentar-bentar, jangan diambil dulu, Rio. Jangan diambil dulu. Kita cari yang paling besar. Yang mana? Nah, oke, sip. Dah. Itu ya, dicentang. Oke. Bingung, Rio? Ya. Yang mana yang bingung? Coba. Yang soal ini apa yang nomor 2, apa yang nomor 1? 3. 3. Nah, oke. Kita pelan-pelan dulu. Ya. Sebutkan bilangan terbesar. Terbesar itu apa, Rio? Besar. Paling ya, paling besar. Kalau namanya paling besar, berarti jawabannya cuma satu saja. Ya, ingat-ingat. Jangan ambil 2, jangan ambil 3. Pokoknya cuma satu aja. Mau terbesar, terkecil, pokoknya ambil satu aja. Oke? Ya. Nah, terus. Sampai sini lanjut. Digit pertama kurang dari digit kedua. Ya. Digit pertama itu berarti angka yang depan, digit kedua angka yang belakang, digit pertama kurang dari digit kedua. Berarti yang depan itu harus kurang dari yang belakang. Gitu, Ria. Makanya tadi tak suruh cek depan sama belakang. Cari yang depannya lebih kecil. Gitu ya. Contoh kayak ini tadi. Ini kan depannya lebih kecil. Ya kan? Ini yang belakang lebih kecil, berarti jangan. Ini belakang lebih kecil, jangan. Karena kita cari yang pertamanya itu kurang dari angka kedua. Oke, Rio, sudah paham? Udah. Nah, gitu. Nah, jadi tadi ketemu ini yang lebih kecil. Ini terus mana lagi, Rio? Ini. Ini sama ini tadi yang diambil, terus mana lagi? Tadi ada 4 kok. Satu lagi yang mana? Ini. Nah, betul. Ya. Terus ingat tadi kan kita cari yang paling besar. Paling besar dapatnya ini 79. Sudah paham atau masih bingung? Udah. Sip, mantap. Oke, kalau gitu, Kak Denny mau lanjut lagi. Aku izin stop share. Oke. Nih, sudah kelihatan Belum. sekarang? Sudah. Oke, sip. Nih, Kak Denny mau bahas interval nih. Ya, kita akan menempatkan beberapa objek di antara objek lain. Ini ada berapa kubus? Rio, 4. 4 ya. Kubusnya Kak Denny rapetin. Terus ini Kak Denny regangin. Ada berapa spasi, Rio? 3. 3. Kalau 2 kubus, berarti berapa spasi, Rio? 1. 1. Kalau 3 kubus, berapa spasi? 2. Oke. Kalau 4 kubus, 3. 3. Kalau 5 kubus, ada berapa spasi? 4. 6 kubus, 5. oke. Kalau 8 kubus, 7. paham, oke. Nah, sekarang kalau misalnya Kak Denny balik, ada satu spasi, berarti berapa kubus?
Empat. Berapa? Empat. Kok 4? Nih, ini kan satu spasi. Berarti berapa kubus? Tiga. Nah, ini kubusnya. Ini nih. Coba balik lagi ya. Loh, loh. Nah, ini loh. Kalau satu spasi, berarti berapa kubus? Satu. Satu spasi, berarti berapa kubus? Dua. Ah, dua. Ya kan? Kalau ini, dua spasi berarti berapa kubus? Tiga. Nah, gitu ya. Dua spasi, tiga kubus. Kalau ini, tiga spasi, berarti berapa kubus? Tiga. Tiga spasi. Tiga spasi, berarti berapa kubus? Empat. Nah, gitu. Bingung nggak, Rio? Enggak. Nah, kalau gitu coba Kak Dini tanya. Kalau ada 4 spasi, berarti berapa kubus? Lima. Nah, kalau 5 spasi, Enam. oke, sip, paham. Coba Kak Deni acak deh. Kalau misalnya Kak Deni tanya, 3 kubus, berapa spasi? Dua. Oke, 2 spasi. Kalau 7 kubus, berapa spasi? Enam. Oke, sip, 6 spasi. Kalau 10 kubus, Sembilan. sip, mantap. Kalau misalnya 6 spasi, berarti berapa kubus? Lima. Spasi loh. Tujuh. Nah, 7 ya. Kalau 9 spasi, berapa kubus? 10. Oke. Kalau satu spasi, Dua. oke. Paham? Bedanya kubus sama spasi? Ya. Oke, ya. Sebenarnya gampang ini, ya. Cuma memang harus teliti aja. Ya. Nah, contoh ini ada soal Ahmad membuat karangan bunga dari bendera berwarna. Pertama, ia mengikatkan 9 bendera biru pada seutas tali. Kemudian, di antara masing-masing dua bendera biru, dia memasang satu bendera merah. Ada dua pertanyaan. Yang pertama ini, berapa banyak bendera merah pada karangan bunga? Sorry. Yang kedua, berapa banyak bendera yang dipasang Ahmad di tali? Nah, jawabannya berapa, Rio? Satu. Yang mana? Soal yang pertama jawabannya berapa nih? Satu. Satu. Kalau yang kedua, Sembilan. 9. Cara ngitungnya gimana, Rio? Kok bisa dapat satu, kok bisa dapat 9? Gimana? Kok bisa dapat sepatu? Kok sepatu? Kok bisa dapat satu? Gimana? Kan awalnya, ini coba dipahami, Rio. Awalnya kan si Ahmad mengikat 9 bendera apa 9 bendera biru di sebuah tali, ya kan? Jadi anggap aja ini ada tali, ya kan? Dikasih bendera biru. Bendera birunya ada berapa? Sembilan. Nah, ini bendera 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di antara masing-masing dua bendera biru, ya berarti di sini.
di antara dua bendera biru, dia memasang satu bendera merah. Nah, berarti dipasang bendera merah di sini. Sampai sini paham nggak Rio atau bingung? Paham. Paham ya? Nah, oke. Pertanyaannya ini yang pertama, berapa banyak bendera merah? Ada berapa bendera merahnya? 8. Nah, 8 ya. Jawabannya 8. Kalau berapa banyak bendera yang dipasang amat di tali? Berapa? 9. Banyak bendera kok. Berarti total semuanya. Kalau 9 kan biru aja. Berapa banyak bendera yang dipasang amat di tali? 17. Nah, 17 ya. Nah, itu sebenarnya sama kayak tadi, Rio. Pas Kak Denny bahas kubus sama spasi. Jadi anggap aja yang biru ini kubus. Nah, yang merah ini spasi. Gitu. Bingung? Enggak. Enggak ya? Coba kita latihan lagi ya. Nah, ini tadi bendera biru, terus dikasih bendera merah. Oke, coba ini. Krista menaruh semua bonekanya. Coba dikerjakan dulu aja sih sendiri. Coba. Jawabannya berapa? Kalau bingung tanya aja nggak apa-apa. 5. 5. Rio jawab 5. Ya. Oke, coba kita bahas ya. Krista itu menaruh ini aja. Nah, Krista menaruh semua bonekanya secara berurutan. Kemudian, di antara kedua boneka itu, ia menempatkan satu anak beruang. Berapa banyak boneka yang dimiliki Krista jika ada 6 ekor anak beruang di antara keduanya? Oke, ini. Mainan apa sih yang Krista taruh secara berurutan? Nah, Boneka. boneka dan beruang. Berapa jumlah mainan yang diketahui? 6. 6 itu boneka apa beruang? Boneka. Beruang ya kan? 6 ekor anak beruang. Nah, jadi kan nih beruangnya ada 6. Sampai sini paham? Ya. Nah, bagaimana Krista meletakkan anak beruang? Nah, ada satu beruang di antara masing-masing dua boneka ya kan? Nih, kemudian di antara kedua boneka itu ia menempatkan satu anak beruang. Nah, jadi di antara dua boneka, di sini harusnya ada boneka terus beruang. Ini boneka lagi, beruang lagi gitu, Rio ya. Ini. Nah, setiap beruang duduk di antara dua boneka. Jadi kita akan meletakkan boneka-boneka itu di sini. Sip. Ini. Bingung? Hmm, enggak. Enggak ya? Oke. Nah, jadi berapa sih banyak boneka yang dimiliki Krista?
tujuh. Boneka. Nah, 7 ya, bukan 5. Oke. Nggak bingung kan, Rio? Enggak. Enggak ya, oke. Oke. Kalau ini lumayan panjang sih, tapi kita bahas besok aja nggak apa-apa deh. Ya, minggu depan maksudnya. Oke, udah sampai sini aja, Rio. Gak ada ini izin stop share. Nah, oke, coba Rio. Hari ini kita tadi belajar apa aja sih? Ingat nggak, Rio? Belajar spasi. Spasi, ya kan? Spasi sama kubus. Terus apa lagi? Tadi yang pertama banget kita mulai dengan apa? Ada gambar-gambar apa? Masih ingat nggak? Eh, Yang ada angkanya bolong-bolong. Gambar apa tadi? Binatang, pokoknya binatang. Ingat nggak? Binatang yang bisa terbang. Apa tadi? Yang pertama banget. Ku, pu, kupu-kupu, ya kan? Ingat nggak? iya, Nah, ya. Kupu-kupu ngisi angka yang kosong. Sama tadi kita penjumlahan, ya kan? iya, Terus sama yang terakhir tadi ini masalah kubu sama spasi interval. Oke, di antara tiga bagian itu, yang menurut Rio paling susah yang mana sih? Yang bagian kupu-kupu atau yang bagian perhitungan penjumlahan atau yang terakhir ini yang ada kubu sama spasi? Yang mana yang paling susah? Ya, nah. Atau bingung? Kalau gitu yang paling gampang deh, yang paling gampang yang mana? kot- yang kotak-kotak. Yang kotak-kotak, berarti kotak spasi ini ya. Yang terakhir ya? Iya, Oke deh kalau gitu. Oke Rio, sampai sini aja kalau gitu. Kita lanjutkan pelajaran kita minggu depan seperti biasa hari Jumat jam 7 malam. Oke ya? Jadi, oke kalau gitu Kak Jenny pamit ya. Terima kasih Rio. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. And bye-bye Rio.